Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita kali ini tentang Pak Ganjar pulang kampung sapa konstituen Purbalingga. Pak Ganjar melihat proses produksi di pabrik garmen di Nangka Sepet, Bawang, Banjarnegara. Pak Ganjar Pranowo menyapa masyarakat Purbalingga, Jawa Tengah. Pak Ganjar merasa pulang kampung karena daerah itu merupakan tempat kelahiran istrinya, Siti Atikoh Supriyanti. Pak Ganjar mengatakan, Jawa Tengah adalah salah satu lumbung suaranya sehingga harus dijaga agar tidak diambil pasangan lain, termasuk di Purbalingga. Pak Ganjar pun datang langsung ke Purbalingga untuk menyapa dan berinteraksi dengan masyarakat. Maka, saya pulang kampung ke Purbalingga untuk meyakinkan suara kita tidak ada yang mengambil, terangnya setelah menghadiri acara pertemuan dengan kelompok tani, UMKM, dan tokoh masyarakat di Hotel Owabong, Purbalingga. Selain menjadi tempat kelahiran istri Pak Ganjar, Purbalingga merupakan daerah pemilihannya saat maju sebagai calon anggota DPR RI dari PDIP. Saya jadi anggota DPR RI berasal dari dapil ini. Banyak yang menjadi saksi di sini. Pak Ganjar pun mengajak para pendukungnya untuk menjaga dan meningkatkan suara di daerah tersebut. Para kader dan relawan harus bekerja keras dengan terus-menerus menyampaikan visi dan misi Ganjar Mahfud kepada para pemilih. Pastikan memang mereka akan datang, sudah terdaftar, dan pasti akan memilih Ganjar Mahfud, lanjut Ganjar. Pada saat pulang kampung ke Purbalingga, Pak Ganjar ingin hapus batas usia pelamar kerja. Pak Ganjar Pranowo berkampanye di Kabupaten Purbalingga. Pak Ganjar merasa pulang kampung, karena daerah itu merupakan tempat kelahiran istrinya, Siti Atikoh Supriyanti. Pak Ganjar mengatakan, Jawa Tengah adalah salah satu lumbung suaranya, sehingga harus dijaga agar tidak diambil pasangan lain. Salah satunya, Kabupaten Purbalingga. Maka, Pak Ganjar pun datang langsung ke Purbalingga untuk menyapa dan berinteraksi dengan masyarakat. Pak Ganjar bertemu dengan berbagai lapisan masyarakat. Maka saya pulang kampung ke Purbalingga untuk meyakinkan suara kita tidak ada yang mengambil, terangnya usai menghadiri acara pertemuan dengan kelompok tani, UMKM, dan tokoh masyarakat di Hotel Owabong, Kabupaten Purbalingga. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan, pihaknya ingin memastikan bahwa suara di Jawa Tengah dan khususnya di Purbalingga untuk bahkan bertambah. Selain menjadi tempat kelahiran istri Pak Ganjar, Purbalingga merupakan daerah pemilihannya saat dirinya maju sebagai calon anggota DPR RI. Dia pun terpilih selama 2 periode mewakili daerah tersebut. Saya jadi anggota DPR RI berasal dari dapil ini. Banyak yang menjadi saksi di sini. Pak Ganjar pun mengajak para pendukungnya untuk menjaga dan meningkatkan suara di daerah tersebut. Para kader dan relawan harus bekerja keras. Menurut dia, waktu pencoblosan semakin dekat, kurang dari sebulan. Maka, para pendukungnya harus semakin rajin mengajak masyarakat. Maka ajak warga untuk bisa terlibat. Pesan saya hanya 3 saja. Pesan saya temui masyarakat pada 1 bulan kurang 1 hari ini. Temui terus-menerus. Pastikan memang mereka akan datang, sudah terdaftar dan pasti akan memilih Ganjar Mahfud. Pak Ganjar juga kembali menanggapi soal keinginannya menghapus batas usia pelamar kerja. Pak Ganjar berkomitmen memberikan hak setiap warga negara secara adil, termasuk hak mendapatkan pekerjaan. Jadi banyak orang yang hari ini menyampaikan,
saya itu masih muda tapi kok tidak bisa masuk bekerja. Rasanya tidak fair juga kan? Menurut Pak Ganjar, ukuran kerja dapat dilihat dari tes fisik dan kemampuannya. Ukuran kerja, kata Pak Ganjar, bukan sekadar persoalan umur, tua dan muda. Ukuran kerja itu bisa dilihat dari tes fisiknya, kemampuannya bukan berarti yang muda selalu bisa dan yang tua dianggap tidak bisa. Maka, capres yang berpasangan dengan Mahfud MD itu ingin menghapus batas usia pelamar kerja. Kita akan memberikan suasana yang fair karena kerja itu adalah hak segala warga negara. Komitmen itu juga disampaikan Mahfud MD usai mengunjungi Pondok Pesantren Darut Tauhid Cangaan Bangil di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pak Mahfud menanggapi adanya lowongan kerja di salah satu ban yang menetapkan batas maksimal usia pelamar 24 tahun. Menurut Pak Mahfud, kalau hanya keputusan menteri atau mungkin keputusan Gubernur Bank Indonesia, nanti bisa pemerintah lebih mudah untuk mengajak mengubah. Tinggal revisi undang-undangnya. Pada saat kampanye di Purbalingga, Jateng, Pak Ganjar Pranowo targetkan kemenangan 70%. Seperti telah disebutkan, Pak Ganjar Pranowo menyapa relawan di Hotel Owabong di Jalan Raya Owabong nomor 1, Dusun 2, Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pak Ganjar Pranowo bertemu dengan kelompok tani, UMKM, tokoh agama dan tokoh masyarakat Purbalingga. Pak Ganjar menyampaikan target kemenangan untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya di angka 70%. Purbalingga merupakan daerah pemilihan Pak Ganjar saat maju menjadi anggota DPR RI beberapa waktu lalu. Saya tinggal di sini. Saya mewakili dapil ini dan kita akan gerakkan kembali kekuatan-kekuatan itu, maka insya Allah target yang tadi sudah disampaikan akan tercapai. Pak Ganjar menyebut, kemenangan Pilpres 2024 untuk Ganjar Mahfud membutuhkan kekompakan, kesamaan visi misi serta kerja keras. Oleh sebab itu, dia menggelorakan semangat kepada seluruh pendukung dan tim pemenangannya agar tidak lelah menemui masyarakat secara langsung. Kami tahu bahwa ini butuh kerja keras. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu meyakini kemenangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 sudah di depan mata. Dia meyakini hal itu agar apa yang dia harapkan segera tercapai. Kalau kita yakin bahwa kondisi itu kelak akan terjadi dan yang tahu hanya Tuhan, maka tanda-tandanya akan terlihat kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Selain itu, Pak Ganjar menyebut Provinsi Jawa Tengah merupakan markas besarnya. Pak Ganjar tak mau lumbung suara di daerahnya diambil paslon lain. Yang itu juga rumah kita yang mesti kita jaga jangan sampai diambil orang. Maka saya pulang kampung ke Purbalingga untuk meyakinkan suara kita tidak ada yang ambil. Saya ingin meyakinkan, memastikan suara kita utuh, solid, bulat, dan bertambah. Pak Ganjar kunjungi pabrik bulu mata, dialog dengan ibu hamil hingga bagi-bagi kaos. Pak Ganjar Pranowo saat mengunjungi pabrik pembuatan bulu mata palsu di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun 2, Mewek, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pak Ganjar Pranowo menyempatkan diri mengunjungi pabrik pembuatan bulu mata palsu di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun 2, Mewek, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Saat kunjungannya ke pabrik bulu mata palsu, Pak Ganjar bertemu dengan pekerja yang tengah hamil besar. Wanita itu menyebut tengah hamil 7 bulan. Dan kehamilan itu adalah merupakan anak pertamanya.
Pak Ganjar selanjutnya berharap wanita tersebut bisa melahirkan anaknya dengan sehat. Ganjar juga mengingatkan agar sang wanita memastikan kandungannya mendapatkan gizi yang baik. Pesan Pak Ganjar, perhatikan gizinya. Yang penting sehat, di USG, besok kalau lahir diberi ASI. Pak Ganjar bagikan kaos di kawasan pabrik. Setelah Pak Ganjar melihat-lihat pabrik pembuatan bulu mata, Pak Ganjar yang sudah berada di dalam mobil sempat membagi-bagikan kaos kepada masyarakat yang sudah berkerumun di dalam pabrik. Pak Ganjar memberikan kaos berwarna putih dan hitam bergambar dirinya kepada warga melalui jendela mobil. Pak Ganjar kemudian bergegas menuju lokasi kampanye berikutnya. Sebelumnya, Pak Ganjar Pranowo meminta para relawan dan pendukungnya agar menjaga ketertiban serta kenyamanan saat kampanye. Pak Ganjar berharap pendukungnya tidak ada yang menggunakan knalpot brong. Pak Ganjar Pranowo menyebut, kejadian yang ada di Boyolali, Jawa Tengah cukup dijadikan pelajaran. Pesan Pak Ganjar, sebentar lagi kita akan memasuki masa kampanye terbuka. Saya pesan betul, saya tidak mau kejadian yang ada di Boyolali terulang. Kita tegas, kita bilang aparat juga tidak ikut mencampuri urusan yang bukan kewenangannya, ada cara dan jalurnya. Tapi kita sendiri juga harus koreksi, jadi Bapak Ibu, nanti teman-teman yang mau ikut kampanye pakai motor, itu knalpotnya tidak usah dibrong. Saya kira demikian ya. Jangan lupa berpartisipasi dalam acara pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari 2024. Pilih Ganjar Mahfud. Terima kasih.